Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini insyaallah kita akan mengkaji, kita akan membahas khususiyat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang sangat diagungkan oleh Allah dan tertera banyak di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan ayat tersebut, menyatakan demikian bahwa ayat tersebut ayat yang agung, yaitu ayat kursi. Bahkan rajanya ayat, paling mulianya dari sekian ayat adalah ayat kursi. Di sini insya Allah akan membahas dari sekian nama-nama yang terdapat dalam ayat kursi, karena sesungguhnya pada ayat kursi ini selain daripada namanya ayat kursi, terdapat yaitu banyak nama kepada ayat kursi sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kenapa ayat kursi dinamai oleh Rasulullah SAW ayat kursi? Faslun fil ahaditsi sahihati al-waridah fi a'dhamiyati ayatul kursi. Ini pasal menjelaskan hadis-hadis sahih yang kewarid, yaitu menerangkan tentang keagungan daripada ayatul kursi, ayat kursi, wa afdaliyatiha, dan keutamaannya, wasyrafiyatiha, dan kemuliaannya, wasiyadatiha, dan kepemimpinan daripada ayat kursi yang mengalahkan atau merajai semua ayat, wa ghairiha, yang selain daripada keutamaannya, kemuliaannya, keagungan daripada ayat kursi, minal asari fiha, yang terkandung di dalamnya daripada rahasia-rahasia Allah yang agung. Sahabat, ketahuilah bahwa kenapa disebut ayat kursi. Ayat kursi dinamai ayat kursi ketika Rasulullah SAW mendapatkan riwayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, awlama yarwiya anna Allah ta'ala khalaqul kursi. Ketika Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala menciptakan al-kursi, yaitu kursi, muhitan bisab'i samawati wa sab'i samawati indal kursi, kahalaqatun mulaqatun bil falati. Allah menciptakan kursi yang mana luasnya itu kursi 7 kali lipat langit luasnya. Bahkan ketika langit itu ditaruh di atas kursi yang Allah ciptakan itu, seperti undukan kecil atau titik-titik kecil yang berkumpul dalam satu pelataran yang luas lapangan. Wada'ullah ta'ala suratu alam kursi an yaminal kursi. Nah, dari kursi yang sangat besar ini Allah ciptain lagi kursi-kursi yang lain yang ada di sebelah kanan kursi tersebut, terdapat yaitu wa asratu alaf kursi, terdapat yaitu 10.000 kursi, dan 10.000 kursi lagi terdapat di sebelah kiri kursi yang agung tersebut. Maka ada fawqa kullu kursi malaikat, dan Allah dudukkan di atas setiap kursinya itu malaikat. Yaqra'una ayatul kursi, semua malaikat membacakan ayat kursi. Waktubuna sabah pidafatir liman qira'atul kursi, dan semua malaikat yang ada di atas kursi, satu kursi yang agung, kemudian samping kanan samping kiri terdapat 10.000 kursi
kanan, 10.000 kursi kiri, semua ada malaikatnya yang mencatat di daftar yang tertulis atau ditulis di situ orang-orang membaca ayat kursi. Ada yang bilang sekian, yang bilang sekian, ditulis sama malaikat tersebut. Min umatil Muhammadi, dari bangsa umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amarallahu ta'ala al-qalam ayyuktaba ayatul kursi ala atrafiha. Allah bahkan menyuruh kepada pena-pena kolam mencatat yaitu ayat kursi itu ala atrafiha, di setiap ujung daftarnya. Dan barang siapa mendawamkan membaca ayat kursi, nah ini khususiyatnya, barang siapa mendawamkan baca ayat kursi, a'tahullah ta'ala sawaban miqdar wazn ayatul kursi, seberat yaitu timbangan kursi pahalanya nanti di hari kiamat. Begitu dalam kitab Dalailun Nabawiyah disebut juga ayat kursi ini a'dhamul ayat, paling agung-agungnya ayat dalam Al-Quran. Kok bisa? Karena Rasulullah menyebutkan seperti itu. Tertera dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'zama ayatun fi kitabillah, sesungguhnya paling agung-agungnya ayat di dalam kitab Allah, Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum, yaitu ayat Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum sampai akhir. Aliyun azim. Bahkan dikatakan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala ma khalaqallahu min sama'in wala ardin wala sahnin wala jabalin a'dhamu min ayatil kursi. Allah tidak menciptakan, kalau dibandingkan besarnya dari langit, besarnya dari bumi, besarnya hutan, besarnya gunung, tidak ada semuanya itu. Wala ardin wala sahlin wala jabalin, tidak ada bumi, tidak ada hutan belantara, tidak ada gunung yang besar sebesar, lebih besar daripada ayat kursi, min ayatil kursi. Allah min ayat kursi, lebih besar daripada ayat kursi, tidak. Ayat kursi lebih besar daripada itu semua. Bahkan paling utamanya ayat disebutnya afdhalul ayat dalam Quran. Disebut juga ayat kursi ini afdhalul ayat dalam Al-Quran. Rasulullah SAW menyebutkan afdhalul Quran suratul Baqarah wa a'dhamu ayatun fiha ayatul kursi wa anna syaitana liyafiru minal baiti alladhi yaqra'u fi suratul Baqarah. Paling utama-utamanya Al-Quran, ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, dan paling agungnya ayat di dalam surat tersebut adalah ayat kursi. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah tersebut atau keluar dari rumah tersebut, alladzi yaqra'u fihi suratul Baqarah, yang mana dibacakan surat Al-Baqarah. Begitu penjelasannya sebagaimana ditemukan dalam kitab Ad-Durrul Mansur tentang keagungan ayat kursi lagi dari Nabi SAW. Inna a'zama ayatin fil Quran, semuanya paling agung-agung ayat dalam Al-Quran ayatul kursi. Waman qara'ah, barang siapa membacanya, ba'atsallahu malakan, Allah akan mengutus suatu malaikat, yuktabu min hasanatihi, yang mencatat kebaikannya, wa yamhu min sayyiatihi, kemudian yang dihapus dari tulisan, dari daftar itu keburukannya, ilghad min tilka sa'ah, sampai waktu pagi
itu di waktu tersebut kalau dibacakan malam ya, sampai ujung waktu malam, dibacakan siang sampai ujung waktu siang gitu. Ayat kursi juga disebut sayyidnya ayat atau rajanya ayat di dalam Al-Quran. Kenapa? Dari sekian ayat Al-Quran, Rasulullah menyebutkan ayat kursi ini paling merajai daripada ayat. Seolah-olah takluk ruhaniah ayat kepada ruhani ayat kursi, atau hormatnya ayat-ayat yang lain kepada ayat kursi, atau adanya ayat kursi dalam Al-Quran sebagai yang memimpin kepada ayat-ayat yang lain seperti itu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidatu ayul Quran Allahu lal qayyum. Paling yang merajai dari sekian ayat Al-Quran adalah Allahu la ilaha illallah qayyum. Bahkan di dalam keterangan yang lain bahwasanya di situ hak ayat kursi itu adalah siadah atau kerajaan bagi ayat kursi itu merajai kepada ayat yang lain. Terdapat di dalam ayat kursi itu Al-Hayyu Al-Qayyum, yaitu Ismullah Al-Azam Al-Hayyu Al-Qayyum, asma Allah yang agung, nama Allah yang agung, Al-Hayyu Al-Qayyum. Sebagaimana kewarid atau sudah dikenal dalam hadis Nabi an Sayyidil Mursalin dari Rasulullah SAW, yang sudah disampaikan kepada para sahabat Abdul Mafil Quran. Sayyidina Ali memberikan pandangan pada sahabat. Faqallahum Ali radhiyallahu an, aina antum min ayatil kursi, bagaimana pendapat kalian tentang ayat kursi? Semua kalau Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW, ya Ali, Sayyidul Bashar Adam wa Sayyidul Arab Muhammad. Hai Ali, rajanya manusia adalah Adam, wa Sayyidul Arab, rajanya orang Arab Muhammad. Wala fakhrun, bukan sombong, bukan mengada-ngada. Wa Sayyidul Faris Salman, rajanya orang Faris adalah Salman. Wa Sayyidul Rum Suhaib, raja dari ras orang Rum adalah Suhaib. Wa Sayyidul Habsah, raja dari rasnya orang Hamsah, Bilal. Wa Sayyidul Jibal, rajanya gunung Tursina atau gunung Sinai. Wa Sayyidul Sajar As-Sidru, rajanya pohon sidir. Wa Sayyidul Ashur Al-Muharram, raja dari sekian bulan adalah Muharram. Wa Sayyidul Ayam Yaumul Jum'ah, rajanya hari dari sekian hari adalah Jumat. Wa Sayyidul Kalam Al-Quran, rajanya kalam Allah adalah Al-Quran. Wa Sayyidul Quran ayatul kursi, dan rajanya ayat di dalam Al-Quran ayat kursi. Amana khamsina kalimat fi kulli kalimatin khamsuna barakah. Adapun terdapat ayat kursi itu adalah 50 kalimat. Di setiap kalimat terdapat 50 barokah bagi yang membacanya. Rawahu Dailimi Ad-Dailimi meriwayatkan pada hadis itu adalah Imam Ad-Dailimi. Nah, ini khususiyatnya. Wa man dawama ala qiraatiha sa'atun tilka siyadah ala qari'iha fa yakunu sayyidan. Barang siapa membacanya
senantiasa memelihara amalannya dengan membacakan secara terus menerus, istiqomah, mudawamah, seperti Jumat gitu. Sesuai dengan identik dengannya itu ayat kursi deraja, pakai waktu-waktu yang afdal. Maka efek kepada yang membacanya fayakunu sayyidan bainan nas, maka Allah akan menjadikan dia juga sayyid antara manusia di dunia wal akhirah, dari dunia sampai akhirat. Bahkan sebagian ahli khususiyat mengatakan barang siapa yang menginginkan dia seorang pemimpin menurut Allah, atau seorang sayyid, seorang raja menurut Allah, dan nas, dan mungguh manusia, falyudawamu ala qiraat ayat kursi, maka dawamkan baca ayat kursi biada di kalimatnya, sebanyak kalimatnya, yaitu 50 kali, atau bi huruf ya, sebanyak hurufnya, yaitu 170 kali. Kulu yaumin, setiap hari, paina jadi berusiadah. Terus Allah memperbaharui yaitu karakter kepemimpinan, karakter kerajaannya di dalam dirinya. Wa fi nafsi mimma la yaqdiru ala wasfiha, sesuai dengan kadar kemampuannya, terus berangsur-angsur dia akan Allah jadikan seorang raja. Nah, begitu di antara khususiyatnya. Boleh bagi orang yang menginginkan suatu kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi, ini diamalkan ayat kursi. Sebimbilangan kalimatnya adalah 50 kali, sebimbilangan hurufnya adalah 170 kali. Silahkan didawamkan. Bila yakin Allah menjadikan setiap apa yang kita cita-citakan terlaksana, menjadi doa terkabul dan diberi mustajab oleh Allah. Dan jangan lupa sebelum mengamalkannya, perbanyak lebih istighfar. Kenapa demikian? Karena ini ayat yang agung, masuknya dengan fakir ilallah, fakir kepada Allah, merasa berdosa kepada Allah, yang perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersihkan hati kita daripada dosa. Untuk mendapatkan khususiyat ayat kursi ini, jangan langsung membacanya. Ayat kursi sangat bahaya, karena ada watak ismul a'zam yang harus diberi syarat pada diri kita itu untuk mengambil khususiyat ayat kursi dalam keadaan bersih daripada dosa. Kecuali kita akan celaka dengan bacaan tersebut dalam keadaan kita banyak dosa. Maka apa yang harus kita lakukan sebelum membacakan ayat kursi atau ingin mendawamkannya? Perbanyak terlebih dahulu taubat, perbanyak terlebih dahulu membersihkan hati daripada dosanya. Apabila ada karakter yang buruk dalam diri kita, rubah gitu, sehingga Allah tempatkan nur daripada ayat tersebut dalam hati kita. Ruhnya juga Allah tempatkan dalam diri kita dengan sebaik-baiknya, karena kita membaguskan tempatnya, membaguskan batiniah kita sendiri, ruhani kita sendiri, dengan senantiasa memperbanyak istighfar, senantiasa mohon ampun pada Allah, senantiasa merendahkan hati kita kepada Allah, merasa hina dina, merasa tidak punya apa-apa, merasa bukan siapa-siapa kepada Allah, merasa tidak memiliki, merasa tidak menyamai sesuatu khususiyat apapun melainkan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian berdoalah, minta diajarkan kepada Allah rahasianya. Maka sesuai yang dijanjikan Rasulullah SAW, orang mengamalkan ayat kursi ini nanti akan Allah suapi ilmunya. Artinya Allah akan memberikan ilmu rahasia secara langsung ke dalam batin yang belum dia ketahui sebelumnya.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Amalkan dan mohon karena Allah like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.